Bab 28. Terjebak jadi istri simpanan. Alia sampai di apartemen elit dan mewah yang kedepannya akan menjadi tempat tinggalnya. Alia disambut oleh Tristan dengan penuh senyuman. Percaya atau tidak, tapi bagi Alia sambutan ini adalah sebuah gerbang pembuka untuk penderitaannya dan gerbang pembuka untuk kesenangan Tristan. Wajah pria itu yang tersenyum lebar tidak seperti biasanya seakan menggambarkan kemenangan. Rasa bahagia karena telah membuat gadis tidak berdaya seperti Alia jatuh ke dalam rencananya. Kau tinggal di sini. Kau bisa keluar atas izinku. Aku akan memberikanmu libur 1 hari dalam seminggu untuk pulang ke rumah kakakmu. Lalu kembali lagi ke sini untuk menjadi simpananku. Oh iya, mulai besok juga kembalilah bekerja di kantor seperti biasa. Ujar Tristan seraya meminum minuman kalengan di tangannya. Baik, balas Alia tanpa berniat untuk membantah sama sekali. Aku akan sering datang ke sini, terutama ketika aku menginginkan pelayanan darimu, Azalia. Ucap Tristan lagi dengan suara pelan, seperti bisikan. Alia memejamkan matanya sebentar. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berusaha untuk membuat dirinya tenang. Baik, balas Alia singkat. Tristan menatap Alia dengan datar setelah mendengar ucapan gadis itu yang sangat singkat. Bahkan tidak ada bantahan seperti biasanya. Tapi Tristan tidak boleh banyak bersikap tidak nyaman. Ia akan menjalankan rencananya mulai hari ini. Ia akan membuat Alia benar-benar merasakan penderitaannya dulu. Kau bisa pergi istirahat. Aku harus pergi, ucap Tristan seraya bangkit dari duduknya. Tristan mengancingkan jas miliknya, lalu pergi dari hadapan Alia yang tidak mengeluarkan sepatah kata pun juga. Saat sudah sampai di depan pintu, Tristan menghentikan langkahnya. Ia membalik badan dan melihat Alia yang berdiri di ambang pintu dengan tatapan kosong. Hari pertamamu sebagai simpanan, bukankah seharusnya aku menikmati apa yang sudah aku bayar? Tanya Tristan dengan sedikit kekehan. Alia menatap Tristan dengan tatapan terkejut. Matanya yang besar dan bulat terlihat semakin besar, ditambah lagi dengan mulut yang terbuka. Alia mundur dari posisinya ketika Tristan mulai berjalan dan kembali masuk ke dalam apartemen. Alia takut. Ia belum siap jika harus melayani Tristan untuk yang kedua kalinya. Apa yang Anda inginkan, Pak? Tanya Alia dengan gugup. Tristan tersenyum lebar. Ia menutup pintu unit apartemennya dan otomatis terkunci. Tristan melangkah semakin mendekati Alia yang semakin mundur. Apa yang saya inginkan? Tentu saja pelayanan kamu di hari pertama ini, jawab Tristan dengan seringai di wajahnya. Alia menggelengkan kepalanya pelan. Ia benar-benar belum siap jika harus melayani Tristan sekarang. Pak, saya. Ucapan Alia terhenti saat Tristan menarik tangannya dengan kasar. Kepala Alia menabrak dada bidang Tristan yang masih tertutup oleh kemeja dan jas kerjanya. Jantung Alia semakin berdetak kencang ketika merasakan tangan Tristan berada di pinggangnya. Azalia simpananku, bisa berikan pelayanan terbaikmu sekarang, ucap Tristan berbisik tepat di telinga Alia. Alia memejamkan matanya. Ia mengepalkan kedua tangannya yang ada di dada bidang Tristan. Alia tidak berani membuka matanya. Ia benar-benar takut dan gugup sekarang. Buka matamu, Alia. Aku menjadikanmu sebagai simpanan, bukan untuk memejamkan mata saja, pinta Tristan dengan pelan. Alia perlahan membuka matanya. Ia menatap Tristan yang kini juga sedang menatapnya, sehingga pandangan mereka bertemu satu sama lain. Layani aku sekarang, putus Tristan kemudian menggendong Alia ala bridal style. Pak, saya belum siap.
cicit Alea dengan suara terbata. Tristan tidak menyahut. Pria itu membawa Alea masuk ke dalam satu-satunya kamar yang ada di dalam unit apartemennya. Tristan merebahkan tubuh Alea di atas ranjang king size yang empuk dan sangat nyaman, yang membuka jas kerja miliknya dan beberapa kancing ke mejanya. "Pak, tolong jangan lakukan sekarang," pinta Alea memohon. "Diam dan menurut saja, Alea. Kau jalankan tugasmu dan matilah," bisik Tristan seraya menggigit pelan telinga Alea. Alea memejamkan matanya. Ia meremat spray di bawahnya sebagai pelampiasan rasa yang kini tengah diterimanya. Pah, teregur Alea dengan suara lirih. Tristan tersenyum lebar. Ia mulai mendekatkan wajahnya ke wajah cantik Alea dan berganti mencium bibir gadis itu. Air mata Alea semakin tidak terbendung. Ia tidak menikmati ini. Hanya ada rasa sakit dan hina yang ia rasakan. Iks, Pak, tolong hentikan, pinta Alea sambil menangis. Tristan menghentikan zumbuannya. Ia merapikan penampilannya sendiri dan tidak lupa memakai jas miliknya. "Hari ini aku melepaskan kamu, Alea. Tapi hari-hari selanjutnya, jangan pernah coba menolakku," ucap Tristan kemudian segera keluar dari kamar itu. Alea masih menangis. Ia merapikan penampilannya sendiri dan sedikit mengusap lehernya yang entah mengapa sakit. Alea yakin saat ini lehernya ada tanda dari ciuman Tristan yang kasar tadi. Bab 29. Linda pulang setelah liburan bersama mantan kekasihnya selama 2 hari. Wanita itu sampai di rumah dan tidak menemukan suaminya. Ia tahu mungkin saja suaminya masih berada di kantor. Panggil Linda dengan berteriak. 2 orang pelayan di rumah Tristan langsung berlarian. Mereka kocar-kacir jika nyonya di rumah itu sudah pulang. "Iya, nyonya," saud salah satu dari mereka dengan sopan. "Lama banget sih kalau dipanggil. Udah bosan kerja?" tanya Linda ketus. Kedua pelayan itu hanya bisa menundukkan kepalanya. Mereka tidak berani menjawab ucapan nyonya mereka karena mereka masih membutuhkan pekerjaan ini. "Bawa barang-barang saya ke kamar dan jangan sampai ada yang rusak. Buatin saya jus mangga sekarang," ucap Linda seraya mendudukkan dirinya di sofa. "Baik nyonya," balas ART itu dengan sangat sopan. Salah satu dari mereka pergi membawa barang-barang Linda ke kamarnya. Sementara pelayan satunya akan membuatnya jus untuk nyonya rumah itu. Linda sendiri duduk bersantai sambil memainkan ponselnya. Ia melihat foto-foto dirinya selama liburan dan juga ada beberapa foto ia bersama Fade. Linda tersenyum dengan lebar. Ia senang sekali melihat pos dirinya dan Fade yang terlihat seperti pasangan romantis. "Astaga, kami berdua terlihat begitu romantis," celetuk Linda seraya terus menggulir layar ponselnya. Linda akui jika dirinya mencintai Tristan. Tapi jika terus-menerus sikapnya cuek dan dingin, mungkin saja cintanya akan beralih kepada Fadi, mantan kekasihnya itu. "Sikap kamu sangat jauh dengan sikap suamiku. Sayang sekali," ujar Linda pelan seraya terus menatap ponselnya. 2 hari bersama Fadi kemarin berhasil membuatnya sangat bahagia. Ia melupakan kesedihan dalam pernikahannya yang terasa pahit ini. Andai saja dulu ia tidak tergoda dengan iming-iming kedua orang tuanya, Linda pasti sudah bahagia hidup bersama Fadi. Meskipun iming-iming harta berlimpah itu terbukti sekarang, tapi ia tetap tidak bahagia. Linda memang suka uang, tapi ia juga butuh cinta dan kasih sayang dari orang terdekatnya, terutama suaminya. Apa yang ia dapatkan sekarang? Bahkan Tristan tidak pernah menganggapnya ada. "Nyonya, ini jusnya,"
ucap ART itu seraya meletakkan segelas jus di meja. Oh iya, jam berapa suami saya berangkat tadi? Tanya Linda seraya menenggak jus untuknya. Tuan tidak pulang sejak kemarin, Nyonya. Kemarin juga pergi pagi-pagi sekali, jawab ART itu dengan jujur. Linda menghentikan kegiatan minumnya. Ia meletakkan gelas itu kembali di atas meja lalu melipat tangan di dadanya. Kau tahu kemana suami saya pergi? Maksudnya apa dia mengatakan sesuatu? Tanya Linda lagi. Linda merasa sangat bingung. Tidak biasanya Tristan tidak pulang ke rumah. Bahkan walaupun mereka jarang bertegur sapa, tapi Tristan tidak pernah tidak pulang ke rumah. Pikiran Linda mulai termelayang. Ia takut jika Tristan memiliki wanita lain. Tapi apakah mungkin Tristan itu seperti tidak normal? Dirinya seperti tidak menyukai wanita karena masih terpenjara oleh masa lalunya. Tidak mungkin Tristan punya perempuan lain. Tapi apakah dia sudah bertemu dengan masa lalunya? Batin Linda ketakutan. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang wanita dan seorang pria sedang duduk di meja makan untuk makan siang bersama. Mereka makan dengan masakan wanita itu, yang ternyata sangat cocok di lidah pria tampan dan gagah itu. Ternyata selain pandai menggoda, kau juga pandai memasak, jeletuk Tristan dengan enteng. Alia menelan sisa makanannya. Ia menghela nafas pelan lalu menatap wajah Tristan yang benar-benar menyebalkan itu. Kapan saya menggoda Anda, Pak? Tanya Alia pelan. Tristan tersentak. Benar juga kata Alia. Wanita itu tidak pernah menggodanya. Karena belum sempat menggoda, ia sudah lebih dulu mengetahui rencananya. Waktu di pesta, kau menggodaku habis-habisan, jawab Tristan dengan cepat. Alia menghela nafas lagi. Ia memilih diam daripada menyahuti ucapan Tristan yang selalu saja memancing emosinya. Anda ini mencari simpanan atau teman bertengkar? Tanya Alia dengan wajah tanpa ekspresi. Keduanya. Aku menjadikanmu simpanan sekaligus teman bertengkar di atas ran. Jawab Tristan dengan begitu enteng. Tidak ada beban sama sekali dari nada bicara pria itu. Alia memijit pelipisnya. Memang salah dirinya menyahuti ucapan Tristan. Alia akhirnya bungkam. Susah memang jika bicara dengan pria tidak punya hati. Saya tidak menerima alasan lagi. Besok kau harus kembali ke kantor, ujar Tristan dengan tegas. Tristan bangkit dari duduknya. Ia merapikan penampilannya sebelum pergi dari apartemen simpanannya ini. Saya akan pergi, ucap Tristan. Alia hanya menganggukkan kepalanya tanpa berniat menatap wajah pria itu. Alia lebih memilih fokus menyantap makanan miliknya. Alia, saya akan pergi, ucap Tristan lagi. Iya, Pak, balas Alia masih belum mau menatap Tristan. Tristan geram. Ia mengepalkan tangannya lalu mendekati Alia yang masih menikmati makanan miliknya. Tristan menarik tangan Alia, membuat gadis itu bangkit dan terkejut dengan gerakan Tristan yang tiba-tiba. Tristan mencium bibir Alia dan menggigitnya, membuat Alia meringis dan mau tidak mau membuka mulutnya. Desis Alia merasakan sakit di area bibirnya. Lain kali jangan coba-coba mendiamiku, atau seluruh tubuhmu ini aku gigit, ancam Tristan dengan sungguh-sungguh. Alia mengusap bibirnya yang berdarah setelah digigit oleh Tristan. Ia kesal sekali dan ingin menampar wajah pria itu, namun tidak punya keberanian yang cukup. Alia, panggil Tristan menegur. Iya, Bapak Tristan yang terhormat, balas Alia pelan. Tristan tersenyum lebar. Ia pun langsung pergi meninggalkan apartemennya bersama wanita cantik di dalamnya.